Hai keluarga jiwaku, apa kabar? Semoga kalian semua dalam kondisi baik. Semoga kamu tetap penuh keberkahan, tetap dalam kebaikan. Dan this is another pick a card reading. Kali ini ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Sebuah rahasia yang sangat penting atau mungkin paling penting dalam kehidupan kamu. Karena ini adalah tentang rahasia pikiran bawah sadar kamu. Ada apa di sana? Ada sesuatu apa yang belum kamu ketahui? Ada sesuatu apa yang perlu kamu cari tahu di situ? Oke. Ada 2 charm di sini. Pilih dengan intuisimu, yang mana yang paling menarik hatimu, oke? Charm pertama, ini untuk grup pertama. Look at that, oke. Dan ini untuk grup kedua. Oke. Grup 1, grup 2. Bisa yang muncul di pikiranmu, yang intuisimu pilih satu saja, tapi tidak menutup kemungkinan 2 sekaligus, yang artinya energi kamu terbagi ke dalam 2 grup ini. Kamu sudah menentukan pilihan? Karena ini general reading, jadi ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak akan bisa 100% resonate ke kamu, karena ini bukan personal reading, tapi ketahuilah bahwa ini penting untuk kamu ketahui. Sesuatu yang ada di alam bawah sadarmu, sesuatu yang seringkali tidak kamu sadari, sesuatu yang penting untuk kamu maju ke depan dengan kehidupanmu. Oke? Kita menuju ke pile 1 terlebih dulu. Hai grup 1, ini adalah charm yang kamu pilih. Aku akan taruh di sini. Oke, let's see. Universe Energy Soul Spirit Guide, please help me. Apa yang ada di dalam pikiran bawah sadar pile 1 yang perlu diketahui? Sesuatu hal yang penting untuk kehidupannya, untuk dia mendapatkan tujuan hidupnya dan menyelesaikan misi jiwanya. Oke, let's see. Oh wow. Wow, grup 1. Kau punya The Devil, King of Cups, dan Knight of Pentacles. Sesuatu tentang potensi besar. Sesuatu yang masih terpendam hingga saat ini, atau tepatnya untuk beberapa, kamu belum mengoptimalkannya. Ada sebuah pola yang aku rasakan di sini. Kamu dibentuk oleh sebuah didikan keluarga atau lingkungan di mana kamu tidak benar-benar merasa bisa mengekspresikan siapa dirimu. Oke? Ada sebuah pattern atau ada sebuah pola bahwa kamu hidup harus seperti ini. Yang bagus adalah ketika kamu bekerja sebagai ABCDE. Kamu seringkali mendengar doktrin-doktrin itu dari society, masyarakat, atau mungkin circle yang lebih kecil, dari circle keluarga. Oke? Dan ini memunculkan banyak keraguan kepadamu. Keraguan itu ada di alam bawah sadarmu karena ini sesuatu yang bukan baru saat ini saja, tapi ini terbentuk sejak kamu masih kecil, sejak kamu masih lama, tentang yang bagus itu kalau pekerjaan untuk misalnya, oke, ini sebuah contoh, untuk perempuan adalah A, B, C, D, E. Kamu mau jadi apa kalau seandainya kamu mengikuti hobi kamu yang katanya A, B, C, D, E, dan lain sebagainya, membuat kamu tidak benar-benar mengekspresikan dirimu. Padahal sebelumnya aku merasa bahwa kamu adalah seorang anak ya, ketika kamu kecil, kamu adalah seorang anak yang percaya diri, oke? Kamu penuh dengan optimisme, kamu penuh dengan antusiasme, kemudian kamu menemukan sesuatu yang kamu sukai, sesuatu yang ingin kamu tekuni, tapi kemudian itu terpatahkan oleh banyak hal. Tapi satu hal adalah, kamu melangkah dari situasi itu.
kamu berusaha untuk pergi dari situasi itu. Tepatnya memberontak dalam tanda kutip, oke? Dan pemberontakan itu tidak serta-merta berupa action ya, tapi ini lebih tentang bahwa kamu tidak benar-benar merasa aku didengar, kamu tidak benar-benar merasa bahwa lingkunganmu menerimamu dan sebagainya. Even ini datang dari beberapa, mungkin 1-2 orang, datang dari keluarga sendiri, oke? Ketahuilah bahwa masa kecilmu, kamu adalah sosok yang percaya diri, kamu penuh dengan potensi, dengan segala yang kamu miliki. Dan kenapa kamu menemukan reading ini? Ini adalah untuk mengingatkanmu pada kekuatan yang kamu miliki sebelumnya. Yang kamu tahu itu apa, oke? Dan kamu tahu bahwa kamu bisa melakukan hal yang lebih baik dari apa yang kamu lakukan sekarang. Beberapa di antara kamu bukan hanya secara spiritual bagus, tapi ini juga tentang kamu yang berpotensi. Jika kamu mau mengembangkan bakat itu, potensi itu, kemampuan itu, kamu adalah seorang visioner dan ini akan memberikan begitu banyak hal, terutama dalam materi kepada kehidupanmu. Tapi dalam fase ini, ya, aku merasa kamu beristirahat terlalu lama. Kadang aku bisa memberikan advice kepada seseorang ketika kamu perlu istirahat, tapi ini aku merasa kamu beristirahat terlalu lama, yang artinya adalah bahwa kamu santai-santai. Oke, kamu santai-santai terlalu lama. Santainya bukan menikmati kehidupan, tapi santai yang penuh pertanyaan. Oke, santai yang berusaha mencari tahu sesuatu, tapi kamu tidak bekerja dengan itu. Dan kamu mempertanyakan, aku ini lahir ke dunia untuk apa? Aku ingin mengubah dunia, tapi aku nggak tahu caranya gimana. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Start awal apa yang harus aku mulai sekarang? Itu yang kamu tanyakan. 1 atau 2 orang mempertanyakan itu. Oke? Dan kamu menunggu pesan ini sudah begitu lama tentang spiritual path, ya, jalan hidup spiritual yang kamu pilih saat ini. Beberapa di antara kamu adalah seorang healer. Bukan hanya kamu menyembuhkan orang lain, tapi kamu juga bisa menyembuhkan dirimu. Tapi ketahuilah bahwa setiap manusia punya kemampuan ini. Hanya beberapa lebih daripada yang lain. Setiap manusia punya gift ini untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari sebuah situasi, dari sesuatu yang menyakitkan, dari trauma dan lain sebagainya. Tapi ini tentang kamu yang lebih dari sekedar itu, oke? Dan kamu butuh afirmasi, kamu butuh konfirmasi bahwa apa yang kamu rasakan selama ini benar. Bahwa benar-benar kamu terhubung beberapa dengan ibu bumi, kamu terhubung dengan alam, oke? Dan satu hal yang aku dapatkan di sini adalah bahwa kamu beristirahat terlalu lama. Kamu butuh untuk sebuah baby step, langkah awal untukmu new beginning, aku mendengarnya. Sebuah awal baru, ya. Sebuah awal baru yang akan menuntunmu kepada di mana seharusnya kamu. Saat ini, kamu belum benar-benar berada pada situasi di mana kamu seharusnya berada, karena masih ada begitu banyak potensi tersimpan, masih ada begitu banyak passion yang belum kamu upayakan. Aku sense seseorang yang kreatif, seseorang yang imajinatif, intelektualitasnya bagus, tidak perlu diragukan lagi, kecerdasannya luar biasa. Yang belum kamu miliki adalah tekad dan kepercayaan untuk meraih apa yang kamu yakini bisa kamu raih. Seperti aku meyakini bahwa aku bisa menjadi sesuatu yang besar, aku bisa merubah dunia bahkan, oke? Kamu betul-betul seorang dreamer untuk 1 atau 2 orang dan punya mimpi yang sangat besar untuk kehidupanmu. Beberapa yang lain seperti sudah ada di sebuah usia yang, ya, kamu tidak ingin mengupayakan sesuatu terlalu muluk-muluk, tapi kamu butuh kedamaian itu. Kamu butuh menyelaraskan energimu dengan semesta, oke? Dan satu hal yang aku dapatkan tentang grup 1 ini adalah, ya, beberapa di antara kamu, bahkan kamu betul-betul seorang healer dalam arti sebenarnya, oke? Kamu bekerja dalam dunia medis, tapi ini hanya untuk 1 atau 2 orang saja. Beberapa di antara kamu merasa atau kamu pernah berpikir bahwa sepertinya kamu terlalu tua untuk mendapatkan mimpi besarmu itu. But no, you are not. Oke, Spirit Guide menyampaikan itu. Don't give up now. Jangan menyerah sekarang. Tidak ada alasan untuk menyerah. Knight of Pentacles.
bahwa kemampuan ini, passion ini, sesuatu yang belum sepenuhnya kamu optimalkan, sesuatu yang belum sepenuhnya kamu keluarkan. Jadi kamu betul-betul masih menyimpan itu sebagian besar. Jadi kalau kamu merasa bahwa kamu sudah mengupayakan sesuatu, ketahuilah di alam bawah sadarmu ada sesuatu yang masih tersimpan di sana, sesuatu yang belum kamu optimalkan, sebuah kemampuan yang begitu besar. Kamu punya kemampuan itu. Kamu punya apa yang disebut sebagai keajaiban dunia ini, ya. Beberapa di antara kamu terhubung dengan animals, ya, kamu terhubung dengan binatang. Kamu ingin sekali banyak menyelamatkan binatang yang menjadi korban dari keserakahan manusia, oke? Ya. Kamu adalah seorang pegiat lingkungan, kamu orang yang peduli tentang bagaimana ekosistem ini bekerja, dan lain sebagainya. Wow, hal satu. Kamu harus tahu potensialnya kamu, ya. Kamu harus tahu bahwa kamu ditakdirkan untuk lebih dari yang sekarang, ya. Kamu terlalu banyak santai dan istirahat, kamu tidak benar-benar bekerja dengan gift yang kamu miliki, potensi besar yang kamu miliki, dan kamu diingatkan melalui reading ini. Karena kamu tahu bahwa ada sebuah kekuatan di dalam sana. Sebuah kekuatan besar yang kamu rasakan, kamu bahkan sering kali merasakan itu, sebuah dorongan untukmu menyelesaikan your life purpose, oke, tujuan kehidupanmu. Kamu punya talenta. Aku mendengar talenta, sesuatu tentang kreatif. Even beberapa satu grup ini adalah seseorang yang punya kemampuan healer yang luar biasa. Beberapa grup lain aku merasakan kekuatan kreatif dan imajinernya juga luar biasa. Kamu beberapa memiliki talenta dalam hal seni, ya. Dalam hal seni banyak, ada yang suka musik, oke? Ya. Dan kamu overthinking. Kamu overthinking dengan kehidupanmu. Kamu tidak yakin bahwa kemampuanmu dalam hal bermusik, dalam hal seni, bukan hanya musik saja, tapi aku merasa bahwa energi kreatif dan imajinatif ini. Ada satu momen kamu benar-benar merasa yakin ini bisa menjadi salah satu karir, ya, yang kamu tekuni. Tapi, bagaimana pandangan masyarakat? Kamu observe begitu banyak, kemudian orang-orang di sekelilingmu menyajikan, ini loh kalau jadi seniman seperti ini dan lain sebagainya. Dan kamu membiarkan perkataan mereka membatasimu. Sehingga kamu tidak benar-benar yakin bahwa apa yang kamu sukai dari seni, sesuatu yang creative art, ya, creative art, oke. Ini benar-benar bisa menjadi career path bagimu. Dan bukan hanya kamu mendapatkan pentacles atau materi yang kamu inginkan, tapi ini tentang kamu hidup dengan dirimu. Kamu merasa hidup sepenuhnya, seutuhnya. Wow. Jangan biarkan pikiran kamu memblok potensimu. Jangan biarkan pikiran-pikiran negatif itu menguasai dirimu. Sehingga potensi ini tidak benar-benar bisa kamu optimalkan, bisa kamu keluarkan. Beberapa di antara kamu kehilangan kualitas tidurmu. Ada sesuatu yang mengganjal, kemudian kamu merasa bahwa kamu tidak benar-benar bisa terlelap di malam hari. Dan ada banyak di antara kamu, that's fine. Kadang-kadang kita tidak bisa tidur. Kita adalah generasi tidak bisa tidur malam. Karena ada sesuatu yang harus kita selesaikan. Tapi menyadari hal ini adalah sebuah awal yang baik. Mengakui bahwa ini ada dalam kehidupanmu, kemudian menyadari itu dan mengetahui next step apa yang harus kamu lakukan. Itu adalah hal terbaik yang bisa kamu upayakan saat ini. Kamu tahu bahwa ada perasaan ini, kamu tahu bahwa kamu merasa kamu ditakdirkan untuk menjadi sesuatu yang lebih besar daripada dirimu sekarang, Kamu ingin bekerja dalam sebuah performing arts, kamu ingin sebuah kehidupan yang tenang. Beberapa di antara kamu berasal dari sebuah kota yang kecil, kamu berasal dari sebuah desa. Beberapa di antara kamu grup 1, kamu mengorbankan potensi itu dan menuruti suara-suara di sekeliling kamu
tentang apa yang bagus untuk karirmu dan sebagainya. Sementara beberapa yang lain, aku merasa bahwa kamu sedang mengerjakan itu. Kamu mengerjakan dan memaksimalkan potensi itu, tapi masih sering kali kamu meragukan dirimu ketika kamu melakukannya. Karena ada sesuatu, ya, sebuah pattern, sebuah pola yang sudah ditanamkan sejak kecil tentang banyak orang menyaksikanmu, banyak suara-suara sumbang yang tidak benar-benar mensupport apa yang kamu lakukan, atau bukan bermaksud secara langsung menyerangmu, tapi kamu secara tidak langsung menyerap itu sebagai sebuah norm, sebagai sesuatu yang ideal, sesuatu hal yang oke, yang paling aman untuk sebuah pekerjaan adalah berkarir sebagai A, B, C, D, E. Aku tidak akan menyebutkan contohnya apa, tapi kamu tahu apa yang aku maksud. Let's say, 1 atau 2 orang, kamu tahu apa your soul purpose, ya, misi jiwa, tujuan hidupmu apa, dan kamu sedang berusaha untuk bekerja dengan itu, berusaha untuk mewujudkannya, meski kamu tahu ada blockage, meski kamu tahu bahwa sesuatu datang, seringkali menyerangmu ketika kamu berusaha untuk memaksimalkan potensi dan kekuatanmu. Sampai aku merasa kadang-kadang energi kamu habis, ya, ketika kamu mengupayakan untuk mendapatkan target itu. Karena gift yang besar hadir dengan tantangan yang besar juga. Tapi kemudian the devil di sini. Devil situation. Oke. Ketahuilah bahwa kamu punya kekuatan pikiran itu. Kamu seorang visioner dan kamu seorang great manifester. Jadi kamu akan memanifestasi sesuatu yang besar dalam kehidupanmu. Kamu akan berusaha untuk maju ke depan. Oke, kamu akan meninggalkan pikiran-pikiran yang tidak kamu butuhkan. Kamu akan menjernihkan pikiran kamu, ya. Kamu akan meninggalkan segala sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang your higher self dan the universe inginkan darimu. Karena kamu tahu, if you can feel it, you'll make it. Ketika kamu bisa merasakan itu, sesuatu yang besar itu, bahwa kamu ditakdirkan untuk menjadi seseorang, untuk menjadi sesuatu yang lebih dari dirimu yang sekarang, maka kamu akan mewujudkannya. Kamu akan menjadikannya sebagai sebuah hal yang nyata. Tidak ada kata terlalu tua atau terlalu muda untuk hal ini, oke? Ya, kamu selalu merasa, kamu tahu perasaan itu, ya. Itu adalah sebuah intuisi yang selalu menyampaikan bahwa kamu bisa lebih baik dari dirimu yang sekarang. Bukan hanya lebih baik, tapi jauh lebih besar, jauh lebih luar biasa lagi. Tapi kemudian setelah beberapa detik setelah kamu menyampaikan itu, seperti ada pikiran atau suara seperti, are you sure? Kamu yakin? Dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran keraguan itu, ya, pikiran-pikiran negatif itu, jangan sampai menguasai dirimu, oke? Sesuatu tentang meragukan diri sendiri, sesuatu tentang mempertanyakan diri sendiri. Yang kamu butuhkan saat ini adalah kamu mengharap kamu lebih bahagia, oke? Kamu mengharapkan beberapa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dari yang sekarang. Yang kamu butuhkan sekarang adalah membangun kepercayaan diri itu lagi. Dan jangan patah arang, jangan patah semangat untuk selalu try to be positif, berusaha untuk positif dengan apapun yang sedang kamu jalani sekarang. Itu akan menjadi hal yang paling kamu butuhkan untukmu menjalani hari demi hari. Potensimu untuk healing, untuk menyembuhkan, kamu bisa melihatnya, kamu bisa merasakannya. Hanya kamu tidak tahu tentang bagaimana cara membuat itu untuk menjadi lebih bermanfaat bagi kehidupanmu atau bagi kehidupan orang lain. Yang kamu butuhkan hanyalah kamu menyadarinya, kemudian kamu bekerja dengan potensi, dengan talenta yang kamu punya. Dan beberapa di antara kamu akan mendapatkan itu bukan hanya sebagai sebuah hal yang hadir dalam kehidupanmu, untukmu merasa kamu hidup dengan hidup ini. Karena banyak orang yang cuma hidup saja, tapi tidak benar-benar merasa hidup. Dan jika kamu memaksimalkan potensi ini, kamu memunculkan seluruh dari potensi yang kamu miliki, kamu bisa hidup yang benar-benar hidup. Kebahagiaan ada di sana, tapi juga abundance, keberlimpahan datang kepadamu. Oke, grup 1, wow. This is so big, this is so beautiful. Aku melihatnya, kamu akan menjadi luar biasa. Beberapa, kamu akan menjadi benar-benar besar, sebesar yang kamu impikan. Oke?
tidak ada lagi keraguan dan ketakutan itu. Beberapa aku merasa kamu bisa hidup di masa tua, sebuah kehidupan di masa tua yang kamu harapkan, itu tercapai. Kamu ingin kedamaian, kamu ingin kebahagiaan di sana. Kamu ingin hidup di masa tua tanpa menyesali sesuatu yang tidak kamu lakukan di masa muda. Oke? Grup 1, energi Capricorn begitu kuat di sini. Kemudian Scorpio, Cancer, dan Pisces. Ada juga Taurus dan Virgo. Ya, kamu tidak harus ada dalam yang aku sebutkan karena aku merasa ini lebih tentang energinya, Sun, Moon, Rising, and Venus. Tapi beberapa dari kamu memang punya zodiak yang aku sebutkan tadi. Oke? Ya, I hope the best for you guys. Beberapa di antara kamu bimbang memilih grup 1 atau grup 2, dan ternyata energi kamu juga ada di grup 2. Kita menuju ke sana. Take care. Hai, grup 2. Ini yang kamu pilih. Let's see. Apa yang kamu perlu ketahui dari alam bawah sadarmu? Sebuah rahasia yang ada di pikiran bawah sadarmu. The universe energy, and also spirit guide. Please help me. Okay. See? Ya, King of Cups muncul lagi di sini. Dan tadi aku sampaikan bahwa ada yang datang ke grup 2 ini. Kalian adalah salah satu juga yang melihat grup 1. Let's see. Grup 2. Energi senternya aku merasa bahwa ada fire element yang kuat di sini. Bisa jadi kamu Leo, bisa jadi kamu Sagittarius atau Aries, tapi bisa jadi kamu Libra, kamu Gemini, kamu Aquarius, atau kamu Cancer, Scorpio, dan Pisces atau Pisces. Oh wow. Sesuatu yang aku dapatkan di sini adalah tentang passion, ada gairah, oke? Ada sesuatu yang sudah lama kamu simpan dan tidak bisa kamu ekspresikan. Oke. Oh my goodness. Inilah sebuah gairah. Mungkin beberapa di antara kamu single begitu lama, oke? Kamu jomblo begitu lama, tapi ini hanya untuk beberapa. Hanya saja karena begitu lama sehingga sense-nya begitu kuat aku dapatkan di sini. Kamu tidak benar-benar bisa mengekspresikan perasaan cinta, gairah luar biasa yang kau miliki. Karena, ya, kamu tidak tahu harus dengan siapa kamu mengekspresikannya, oke? I just feel that. Oh. Satu hal juga yang aku dapatkan adalah bahwa bisa kamu mematahkan hati seseorang, bisa hatimu dipatahkan oleh seseorang. Ini adalah alasan kenapa aku merasa bahwa di grup ini ada yang begitu lama single. Tapi ketahuilah bahwa ini bukan tentang kamu yang tidak berharga, oke? Kamu berharga, kamu menarik. Hanya saja seperti, ya, something sexual and emotional yang, energinya luar biasa. Sesuatu yang sudah terlalu lama ada di dalam sana yang tidak bisa kamu keluarkan. Ya, kamu ingin menemukan cinta. Kamu ingin menemukan seseorang, beberapa di antara kamu. Kamu ingin bisa mengekspresikan itu, mengekspresikan cinta, gairah, mengekspresikan passion itu, oke? Kamu merasa kamu perlu sparring partner, aku mendengarnya. Oh, this is so weird. Tapi enggak ya, karena kamu menanti untuk bertemu dengan orang yang tepat. Even aku merasa bahwa beberapa di antara kamu dalam relationship, tapi to be honest, kamu punya seseorang yang merupakan crush kamu, seseorang yang di luar pasanganmu, yang bukan pasanganmu, yang kamu adore him or her, jadi kamu sangat mengagumi dia.
dan ada begitu banyak imajinasi tentang sosok ini. That's fine, karena selagi masih dalam level imajinasi, itu tidak akan berakibat banyak. Tapi satu hal adalah, jangan memanifestasi sesuatu, jangan terlalu dalam. Oke, untuk beberapa, stop stalking. Kamu stalking terlalu lama, kamu stalking terlalu banyak kepada seseorang. Ya, mungkin ini adalah your ex mantan, oke? Tapi mungkin ini adalah seseorang yang sangat kamu kagumi. Hanya saja manifestasi sesuatu yang kamu tahu bahwa itu tidak akan hadir ke dalam kehidupanmu, hanya akan memblokade dirimu dari cinta yang sesungguhnya yang akan hadir. Oke? Kamu memanifestasi seseorang, tapi kamu terlalu banyak memanifestasi orang lain yang bukan kamu harapkan datang. Oke? Jadi ada kontradiktif di sini, agak sedikit berlawanan apa yang kamu lakukan dengan apa yang ada di pikiran bawah sadarmu. Kamu mengharapkan seseorang hadir sebagai King of Cups, orang yang hadir dengan penuh cinta, atau kamu, ya jadi ini ada perasaan. Jadi gini, kamu adalah seseorang yang punya passion, gairah, cinta yang luar biasa. Jika kamu mencintai seseorang, kayak kamu akan melakukan segalanya untuk orang yang kamu cintai, ya. Tapi karena nggak ada orang yang kamu cintai itu, atau kalaupun kamu dalam relationship bersama dengan seseorang, tapi kamu tidak benar-benar sepenuhnya untuk pasanganmu, kemudian kamu memanifestasi sesuatu di luar apa yang kamu harapkan. Kamu tahu bahwa kamu menginginkan orang yang penuh dengan cinta, kamu menginginkan sosok yang setia, mengerti dan memahamimu, tapi yang kamu lakukan sehari-hari adalah kamu stalking seseorang yang kamu tahu kualitasnya bahwa sudah begitu lama kamu menunggu ini dan dia tidak kunjung memperhatikanmu, atau dia tidak kunjung memberikan umpan balik terhadap apa yang kamu berikan. So, stop doing that, karena itu bisa memblokade manifestasimu. Oke, itu yang aku dapatkan. So, even beberapa kamu tidak single dalam waktu lama, tapi aku merasa bahwa ya, Nine of Swords dan Seven of Pentacles, dari energi ini aku dapatkan kamu dalam sebuah relationship, tapi kamu tidak benar-benar serius, atau orang itu, pasanganmu tidak benar-benar serius. So, ini hanyalah sebuah relationship yang ya sekedar hanya sebagai status saja. Kemudian kamu memutuskan hubungan dengan seseorang baru-baru ini untuk beberapa di antara kamu, karena kamu tahu there is something wrong, ada sesuatu yang salah. Kamu tidak benar-benar bisa menjadi dirimu, kamu tidak benar-benar bisa merasakan passion itu, sesuatu yang kamu tahu, kamu tunggu-tunggu begitu lama, tentang bagaimana kamu bisa menyala ketika bersama dengan seseorang. Dan kamu berharap, kamu berdoa bahwa ini segera berlalu. Kamu berharap bahwa kamu segera menemukan seseorang yang bisa membuat kamu berkobar-kobar lagi. Kamu banyak gak bisa tidur karena ini, karena memikirkan ini. Atau sekedar kamu merindukan seseorang, ya. Kamu merindukan kehangatan seseorang yang bisa membuatmu merasa aman, nyaman, damai ketika sama dia, tapi sekaligus ada passion itu. Oke? Something about red, sesuatu tentang merah, sesuatu yang bold, ya. Ada keberanian, tahu kan? Nyala api itu seperti apa? Ya. Something about red, passion itu. Kamu orang yang berkobar-kobar, kamu adalah orang yang full of love. Ketika kamu jatuh cinta, kamu bisa benar-benar dimabuk kepayang oleh cinta. Tapi kamu juga adalah orang yang beberapa emosional. Kamu orang yang gak bisa ditebak, mengejutkan. Tapi kamu bisa menceriakan suasana, ya. Orang-orang seperti ini adalah orang yang bisa, ya, kamu membuat suasana jadi gak boring, jadi gak membosankan. Jadi aku merasakan di sini tuh ada high sexual desire, tapi ini seperti tersembunyi dan nggak digunakan gitu. Oke? Bagaimana mendeskripsikannya, ya? Sesuatu yang ingin kamu, ya, high sexual desire. Oke. Tapi tidak bisa dikeluarkan karena kamu merasa nggak ada sparring partner yang benar-benar bisa bikin kamu merasakan itu. Oke? Kamu menunggu seseorang itu, seseorang yang membuat kamu merasa full of passion. Oh wow. Pel 2,
Meski beberapa di antara kamu adalah orang yang agak sedikit defensif dengan sekelilingmu, jadi bukan 100% anti kritik, cuma kamu yang gak suka terlalu banyak dikritik, oke? Dan kamu sedang memanifestasi cinta sejatimu. Kamu menunggu untuk beberapa. Kamu menunggu cinta sejatimu karena kamu merasa kamu sudah begitu patah hati dan kamu sudah healing dalam proses yang lama, sehingga kamu merasa ini saat yang tepat bagi kamu untuk menemukan seseorang, tapi kamu seperti nyari-nyari, mana ya orangnya, aku gak datang-datang gitu. On the way, okay, divine timing. Itu adalah hal yang paling penting untuk kamu yakini, itu yang terbaik untuk kalian berdua. Kamu membawa luka itu hingga saat ini, luka lama itu, ya. Nine of Swords masih di sini. Energi apinya kuat sekali, tapi kamu seterluka itu. Dan kamu harus tahu bahwa meskipun ini tidak mudah bagi kamu untuk menunjukkan passion itu, ya, keaslianmu tentang who's the real you, karena kamu menyembunyikannya, ya. Tapi ketahuilah bahwa ini tuh cuma tinggal nunggu meledak aja, gitu. Ini tuh ibarat gunung kayak cuma nunggu erupsi aja, ya. Dan ketika kamu ingin itu bisa terekspresikan, kamu ingin mengekspresikan itu kepada orang yang tepat, bukan kepada seseorang yang mudah kamu temui, mudah kamu dapatkan, kemudian ya, kamu bukan tipikal orang itu. Kamu bukan tipikal orang yang bisa bertemu dengan seseorang kemudian having fun, ya, dan bersenang-senang hanya untuk sementara saja. No, kamu butuh terkoneksi secara emosional dengan seseorang. Karena jadi ada dua grup yang sangat kontradiktif di grup 2 ini. Satu, kamu adalah orang yang benar-benar sudah patah hati, kamu benar-benar sudah tersakiti, kemudian kamu menunggu seseorang yang merupakan cinta sejati. Sementara grup lainnya, aku merasa begitu kuat energinya, kamu banyak mematahkan hati orang, tapi akhirnya ada rasa kesepian itu, dan banyak hal terjadi dalam kehidupanmu membuat kamu single begitu lama, dan kamu benar-benar menunggu seseorang yang bisa atau layak untuk mendapatkan the real you, okay? Dengan kamu yang full of passion, dengan kamu yang penuh dengan desire, hasrat ini, okay? Gairah ini, ya. Dari energi Wands di sini, kamu diingatkan untuk menggunakan passion itu kepada hal lain. Jadi ini seperti mengalihkan perhatian kamu untuk hal lain. Ketika kamu tidak bisa menemukan seseorang yang membuat kamu merasa, ya, you just feel that, kamu kemudian bisa mengalihkan itu kepada hal yang lebih produktif. Dan itu adalah sesuatu tentang karir, sesuatu tentang hobi yang akan menjadi full karir, akan menjadi your career path yang akan kamu pilih. Beberapa kamu orang yang sangat artistik, kamu punya jiwa seni yang begitu besar. Ini beberapa datang dari grup 1, aku dapatkan itu. Sense-nya beberapa dari kamu, atau 1-2 orang saja, sesuatu tentang melukis. Aku mendengar painting. Sesuatu tentang merangkai sesuatu yang indah, sesuatu yang kamu tahu dengan melakukannya, tangan kamu ini punya keterampilan yang luar biasa untuk merakit, meng-create sesuatu, dan itu bisa memunculkan atau kamu bisa membuat sebuah keajaiban dengan tangan kamu. So, keep doing that, okay? Apalagi itu akan mendatangkan abundance untukmu, ya. Setidaknya yang aku rasakan adalah bahwa ketika kamu tidak benar-benar bisa mengekspresikan emosimu, mengekspresikan cinta yang kamu miliki, gairah yang ada di sana untuk seseorang, maka kamu bisa memaintain itu untuk mengalihkannya kepada hal yang lain. Beberapa dari kamu bisa workout, kau bisa olahraga, tapi beberapa di antara kamu mengerjakan your passion, apa yang kamu sukai, apa yang menjadi hobi kamu. Dalam banyak hal tentu saja berbeda-beda, ada begitu banyak energi yang aku dapatkan, tapi karena
Beberapa adalah orang yang sensitif, beberapa adalah orang yang imajinatif, jadi aku bisa merasakan kreatif energi itu ada di sini. Yeah, that's you. Untuk beberapa yang merasa bingung karena kamu tidak berada dalam sebuah hubungan saat ini, ya tanpa alasan, oke? Kamu hanya berusaha untuk let it flow. Even kamu ada seseorang atau nggak ada seseorang, tapi kamu merasa bahwa kamu sekarang ini tidak terhubung dengan satu orang pun untuk berada dalam sebuah love relationship, ya tanpa sebuah alasan yang jelas. Ketika ada seseorang yang mendekat, kalau kamu nggak ngerasain bahwa, ya ketika kamu nggak ngerasa ada sesuatu yang klik itu, maka kamu bisa mengabaikannya begitu saja. Dan kamu tidak berusaha untuk memberi opportunity atau kesempatan bagi orang itu untuk masuk ke dalam kehidupanmu. Dan kamu tidak akan segan-segan untuk memberitahu kepada orang itu jika kamu tidak tertarik untuk menjalin hubungan dengannya. That's you. Oke, kamu tidak suka kepura-puraan karena kamu merasa dalam dunia ini sudah terlalu banyak orang yang berpura-pura. Dan kamu merasa jenuh dengan kepura-puraan. That's why kamu adalah orang yang on point. Ketika kamu tidak nyaman, ketika kamu tidak suka, maka kamu menyampaikannya straightforward. Oke, straight to the point. Mungkin bagi beberapa orang ini terkesan kejam, tapi no, kamu hanya berusaha untuk menjadi dirimu sendiri. Oke? Kamu juga orang yang sangat tegas untuk pergi dari sebuah hubungan atau dari orang-orang yang kamu tahu bahwa mereka tidak memperlakukan kamu dengan baik, bahwa mereka tidak layak untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang kamu miliki. Tapi yang perlu kamu ketahui adalah bahwa gairah yang kamu miliki yang begitu besar itu, salurkanlah dalam bentuk yang lain jika saat ini kamu belum menemukan seseorang. Karena kamu bisa melakukan keajaiban, beberapa dengan keterampilan yang kamu miliki, dengan kecerdasan yang kamu miliki, dan sesuatu tentang kamu adalah seseorang yang sangat imajinatif, sensitif, intuitif, kreatif, oke? Karena ada fire sign juga, jadi kamu berani, kamu orang yang berani mengambil resiko. Jadi jangan meragukan dirimu. Dirimu yang tidak bisa mengekspresikan itu karena kamu pernah dikecewakan oleh seseorang di belakang sana. Ketahuilah, kamu tidak perlu berbohong tentang apa yang kamu rasakan, karena sejujurnya kamu ingin mengekspresikan passion itu. Kamu ingin menunjukkan itu, menyampaikan perasaanmu kepada seseorang, tapi kamu tahu bahwa sepertinya kamu kehilangan harapan, kemudian seseorang yang kamu nantikan tidak kunjung memberikan umpan balik, dia menghilang beberapa, dan kamu tahu bahwa kamu terpatahkan, hatimu patah oleh orang ini, sehingga kamu merasa kamu tidak benar-benar tahu tentang bagaimana kamu harus mengekspresikan apa yang kamu rasakan. Ya, kamu bisa menyalurkannya melalui sebuah creative art, melalui sebuah hobi yang kamu tekuni saat ini. Entah kenapa, aku melihat seseorang yang riding, mengendarai roda 2, bisa sepeda, bisa sepeda motor, sesuatu tentang itu. Kamu suka touring, kamu suka ke alam untuk melihat keindahan alam ini, untuk mendapatkan udara segar, untuk membuatmu merasa rilis, ya, melepaskan rasa itu, melepaskan sesuatu yang kamu simpan dalam hati itu dengan cara kamu berjalan-jalan, kamu melihat alam, kamu pergi dari satu tempat ke tempat yang lain, oke, mengeluarkan keringat untuk itu, atau sekedar kamu mendapatkan pemandangan yang berbeda dari biasanya, oke. Dan ini tentang roda 2, aku melihat itu, ya. Banyak hal bisa kamu lakukan, dan satu hal yang paling penting adalah jangan kehilangan dirimu. Kamu tetap tahu bagaimana harus express yourself. Kamu bisa produktif dengan itu. Jangan biarkan energi negatif dari orang-orang yang sudah memperlakukanmu dengan tidak layak untuk tetap ada dalam energimu yang sekarang. Beberapa di antara kamu suka dancing, ya. You love to dance. Kamu sedang menyembuhkan diri dari broken heart. Even itu dilakukan oleh beberapa masih dalam hubungannya saat ini dengan pasangannya. Tapi ketahuilah bahwa yang kamu lakukan harus berdasarkan pada your intuition. Jangan hanya karena ego semata, oke? Karena kamu tahu bahwa
Kamu seintuitif itu. Kamu adalah orang yang sensitif, kamu orang yang peka. Jika orang lain memperlakukanmu dengan tidak baik, cukup memberi batasan tanpa merasa perlu untuk membalas apa yang dia lakukan, karena dia akan menuai karmanya sendiri dengan apa yang sudah dia lakukan. Oke? Satu hal yang perlu juga kamu lakukan saat ini ketika kamu menonton video ini adalah menyadari bahwa sesuatu yang di dalam sana tidak perlu harus meledak. Tidak perlu harus ibarat gunung ini seperti sebuah erupsi, karena kamu bisa step by step mengeluarkan itu dengan hal-hal produktif dalam kehidupan kamu, dengan pekerjaan kamu, dengan karya-karya yang ingin kamu buat, dan kamu merasa hidup dengan itu. Kamu akan merasa better, so much better. Sesuatu yang tersimpan itu, that's fine untuk ada di dalam sana, tapi ketahuilah bahwa menanti kamu menunggu begitu lama untuk bertemu dengan seseorang. Kapan sih akan datang waktunya? Divine timing. Waktu dari Tuhan. Oke? Itu adalah yang paling baik untuk kamu dengarkan. Itu adalah hal terbaik yang bisa aku berikan tentang divine timing. Biasanya aku menyebutkan angka, tapi tidak untuk bacaan kali ini, ya. Karena persatuan ini, bertemunya kamu dengan seseorang, ini bukan menjadi sebuah hal yang biasa. Penantian begitu lama, kamu berkorban begitu lama untuk koneksi ini, maka ada sesuatu yang tidak bisa disampaikan di sini, sesuatu yang merupakan rahasia dari semesta yang kamu hanya perlu menantinya dengan memanifestasinya dengan benar dan baik, ya. Stalking media sosial seseorang yang kamu tahu tidak layak untuk ada dalam kehidupanmu, intinya kamu sudah cukup mendapatkan konfirmasi dari spirit guide dan the universe energy tentang bagaimana kamu dalam kehidupan seseorang, apakah kamu menjadi prioritas dalam kehidupannya atau tidak, dan lain sebagainya. Karena aku merasa orang yang kamu stalking dia, kamu berusaha untuk reach out, kamu berusaha untuk mendekati orang ini, tidak benar-benar untukmu orang ini. Dan orang ini justru akan memblokage-mu dari cinta sejatimu, dari your soulmate, dari your future partner yang akan datang dalam kehidupanmu. Ya, kamu sangat berhati-hati dengan perasaanmu. Dan ini sudah sangat lama, berhati-hati. Kamu tidak ingin salah langkah lagi, kamu tidak ingin terluka lagi, dan itu membuat kamu benar-benar memagari dirimu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu adalah bahwa jangan membiarkan rasa takut itu menyelimuti. Bahwa kamu memproteksi dirimu, that's fine, karena itu yang seharusnya dilakukan. Itu yang akan pikiran kita lakukan, memproteksi diri kita dari sesuatu. Tapi jangan sampai proteksi itu, ya, seperti aku merasa dindingnya tipis sekali dengan blockage. Jadi apakah kamu memproteksi dirimu atau kamu memblockage dirimu? Itu coba untuk kamu bedakan, ask yourself, ya. Karena ini adalah sebuah penantian yang panjang, maka aku berharap bahwa penantian ini berujung manis untuk kamu grup 2. Karena beberapa ini adalah whole story, ini adalah energi kamu sepenuhnya dan merupakan perpaduan dari grup 1 dan grup 2. Even 3 kartu dari 78 kartu yang aku shuffle dan aku tebar di sini di grup 1 dan grup 2. Ada King of Cups, ada energi Pisces, Scorpio, dan Cancer yang aku dapatkan. Energinya kuat di situ. Ini tentang energi, tidak selalu zodiaknya adalah itu. Maka kamu juga harus melihat grup 1 untuk beberapa yang ada di grup 2 ini. Anyway, aku berharap yang terbaik untukmu. Jangan menyerah untuk menemukan, tapi ketahuilah bahwa dalam proses panjang kamu menemukan, dalam proses menunggu ini, jangan biarkan kamu kehilangan dirimu, jangan biarkan kamu tersesat. Apa yang ada dalam dirimu, passion itu, gairah itu, sesuatu yang berwarna merah itu, sesuatu yang menyala itu, lakukan. Apa yang sedang kamu tekuni, sebuah karya, sebuah project, sesuatu yang merupakan hobi kamu, yang ini akan bisa bermanfaat bukan hanya untukmu, tapi juga untuk orang lain. Dan ini akan berpotensi menghasilkan bagi kamu, even tidak langsung secara materi, tapi setidaknya kamu mendapatkan itu. Kamu mendapatkan, ketika kamu melakukan passion, kamu mendapatkan kepuasan batin, ya, sesuatu yang tidak bisa dinilai dengan berapapun uang. Tidak bisa dinilai dengan, ya, harganya terlalu tinggi untuk dinilai dengan sesuatu. Ketika kamu bisa mendapatkan kepuasan batin atas apa yang kamu kerjakan, oke? Thank you, my lovely tribe yang sudah ikut pick a card kali ini. Next, aku akan membuat pick a card reading tentang your love life, tentang apa yang perlu kamu ketahui saat ini, terutama untuk kamu yang sedang menantikan seseorang. Tapi let's see. Aku berharap bahwa
1 April 2021 ini. Sesuatu tentang ada energi Aries yang luar biasa. Dapatkan keberanian dari Aries. Kamu adalah seseorang yang unik. Kamu adalah seseorang yang berbeda. Kamu istimewa. Jadi pastikan bahwa dalam setiap pilihan itu, kamu tidak sembarang memilih untuk kehidupanmu, karena kamu tahu bahwa setiap pilihanmu ini menentukan kemana arahmu ke depan. Oke? Aku berharap kebaikan selalu menyertaimu. Keberkahan, kemudian kesehatan dan keberlimpahan yang kamu harapkan terjadi dalam kehidupanmu, ini segera hadir untukmu. Penuh cinta dan penuh doa untuk kalian semua. Take care ya, tetap jaga kesehatan. I love you guys. See you.